Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Cinda Dan aku Raihan. Yeay. Nah Kak Cinda, kita sebelum memulai podcast ini kita mau nyanyi buat Sobat Mandawangi. Waduh, oke, ayo kita mulai Kak. Ayo 1, 2, 3. Libur telah usai, libur telah usai. Hore, hore, hore. Akhirnya liburannya sudah berakhir. Betul, kurang lebih 1 bulan gak sih kita liburan? 3 minggu, benar banget. Sobat Mandawangi gak kangen apa sama kita? Iya, kita kangen udah gak lama sih? banget loh gak podcast. Betul, gimana kabarnya Sobat Mandawangi? Semoga sehat-sehat ya. Iya, amin. Kalau Kak Cinda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Cukup puas ya Alhamdulillah. liburan 1 bulan kemarin. Cukup puas banget sih, Kalau jujur. kalian? Aku juga alhamdulillah sehat, cukup puas juga. Terus liburannya kemana Kak Cinda? Aku kebetulan sekarang di rumah aja ya, nggak keluar kota, cukup di Banyuwangi aja. Oke, sama sih. Pasti maraton drakor ya? Iya benar banget. Ketahuan banget lagi. Karehan juga nggak? Aku enggak sih, aku lebih nonton COC, tahu nggak? Iya tahu, tapi aku nggak ngikutin sih. Nggak ngikutin ya? Karehan pasti penggemar banget nih. Betul, favorit aku itu namanya Shaun Kak. Walah. Tapi udah out ke Ah, eliminasi, ya, sedih kasihan. banget. Dan yang aku tahu itu kalau nggak salah dari peserta COC itu ada alumni dari dari SMA Negeri Giri. Iya betul, Iya, benar. itu keren banget sih, kebanggaan bagi Banyuwangi ya. Iya betul banget. Nah terus setelah kita liburan panjang nih gak podcast, pasti guest kita sangat-sangat spesial. Iya, jadi merupakan sosok inspiratif nih. Betul. Ada cluenya nggak? Cluenya yaitu suka baca. Betul. Terus duta juga gak ya? Iya, duta. Dia Langsung tahu nggak? saja kita sambut ini dia, Kak Iqbal. Nah, boleh perkenalan dulu Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Iqbal Mubarok, biasa dipanggil Iqbal. Ya, dan aku merupakan Duta Baca Jawa Timur tahun 2024. Wih. keren banget. Pastinya podcast kali ini bikin berisi banget ya, Betul, makin berbobot. berbobot gitu. Pasti berisi banget nih. Iya, banyak ilmunya. Betul. Ngomong-ngomong gimana nih Kak Iqbal kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Raihan? Alhamdulillah baik banget. Jujur agak nervous ya Kak, maklum. Biasa aja. Santai aja. Betul. santai. Gimana nih Kak? Ada yang mau ditanyain gak nih sama Kak Iqbalnya? Ada banget dong, Banyak pasti. ya, pasti. Kemarin itu aku udah nge-stalking tentang Kak Iqbal. Waduh. Dan fun fact-nya nih, Kak Apa Iqbal tuh, apa ini tuh? adalah alumni dari Mandua Banyuwangi. Salah satu murid berprestasi nih Kak. Waduh. Alumni berprestasi. Iya Alumni betul, berprestasi, alumni berprestasi betul. benar-benar. Terus ada nggak sih yang dikangenin dari Mandua Banyuwangi ini? Sebenarnya kalau yang dikangenin ya banyak ya sebenarnya. Dari guru-gurunya dulu, kemudian dari teman-temannya. Karena kan memang udah lama ya nggak kesini juga ya. Betul. Tapi ya untuk akhir-akhir ini kemarin cukup sering kesini karena Iya. sebelumnya kan ada acara juga ya. Iya, Betul. festival literasi. Literasi. Iya, jadi ya alhamdulillah di sini banyak dikangen dari kantin-kantinnya, Iya. kemudian dari ibu koperasi. Itu ngangenin semua sih. Iya. Dan kebetulan juga lulusnya baru kemarin ini loh. Kak, Iya, katanya. tahun 2023 ya. Tahun 2023. Kalau boleh tahu guru favoritnya Kak Iqbal ini siapa? Jadi guru favoritku itu udah nggak di sini, namanya Pak Lukman. Oh, Pak Lukman. Guru Aku apa, Pak? tahu sih. Itu guru PJOK dulu. Betul, PJOK. Kebetulan juga wali kelasku. Oh, Oh, Iya. pantes. Oke. Wali kelas kelas 11. hmm. Oh,
Apa yang menjadikan Pak Lukman ini menjadi guru favorit kakak? Karena memang Pak Lukman itu menurut aku kayak role model gitu loh, sosok inspiratif. Betul. Beliau itu kalau nggak salah sarjana olahraga ya. Iya. Nah kemudian beliau juga dari Gresik merantau ke sini Iya, betul. dan beliau tuh memiliki apa ya, sebuah vibes yang kayaknya beliau ini cocok deh dijadikan sebuah role model gitu. Iya, terus kebetulan waktu aku masuk itu Pak Lukman masih ada di sini dan masih ada? masih ada. Masih Dan ngajar juga? masih ngajar aku PJOK dan orangnya tuh benar-benar tegas banget sih. Tapi tegasnya tuh yang nggak kayak Galak. nggak galak, cuma tegas gitu. Bener banget. Aku nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Sayang banget ya. Sayang banget. Padahal itu seru banget sih. Nggak ketemu? Oh berarti ini? Aku kelas 10, Iya. kelas 11 Kelas sekarang. 11. Oh kelas 11. Iya. Betul. Baik. Kak, aku ini kan juga penggemar novel, baca novel juga nih Kak. Betul. kebetulan. Jadi aku sangat tertarik dan nggak sabar buat ngobrol sama Kak Iqbal. Betul. Saling sharing-sharing gitu Sharing-sharing loh, tentang Kak. buku-buku enggak sih? Dan kebetulan Kak Cinda ini duta literasi, ya Iya, enggak? aku salah satu anggota duta literasi juga. Betul. Nih Kak, sekarang kan zamannya teknologi ya, Betul. zamannya Gen Z lah ya. Benar. Kira-kira menurut Kak Iqbal itu ada buku yang cocok buat Gen Z gitu nggak sih, buat dibaca untuk generasi Z? Kalau buku rekomendasi ya Iya. buat generasi Z ya terutama itu sebenarnya itu bukan buku-buku yang terasa berat untuk dibaca. Iya. Karena aku ngerasa ternyata nggak semua buku itu sama. Ternyata ada level-levelnya juga teman-teman. Jadi ada yang levelnya sedang, ada levelnya berat gitu. Jadi kalau buku rekomendasi buat generasi Z terutama ya, itu buku-buku self development. Contohnya seperti apa? Tahu Atomic Habits? Tahu-tahu. Atomic Habits, kemudian The Principle of Power, gitu. Psychology of Money, itu buku-buku self development yang itu sesuai lah atau relevan dengan Gen Z zaman sekarang. Benar-benar. Kalau Gen Z itu dikasih buku-buku berat seperti Bumi Manusia, karyanya Pramoedya Anantatur, kemudian Madilo karyanya Tan Malaka, itu kurang relevan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman itu udah terbiasa membaca, buku-buku berat seperti itu nggak jadi masalah sebenarnya. Betul. Kebetulan aku jujur ya, kurang suka membaca sih. Nah. Jujur. Mungkin buku-buku yang direkomendasiin sama Kak Iqbal nanti bakal aku baca sih kayaknya. Iya, biar meningkatkan ya Betul. rasa baca kita. Sebenarnya membaca itu penting nggak sih Kak? Menurut aku, knowledge is the foundation. Jadi pondasi, semua pondasi itu ilmu. Betul. Jadi membaca itu merupakan gerbang utama. Kenapa aku nyebutnya gerbang utama? Padahal ternyata ketika kita belajar itu nggak harus membaca, bener nggak? Iya, Betul. benar-benar. Kita bisa mendengarkan, bener Iya, nggak? benar. Kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat dari orang lain gitu. Tapi kenapa harus membaca? Karena membaca itu belajar aktif, bukan belajar pasif. Kalau kita mendengarkan itu kan kita pasif ya, Iya. kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita dapat ilmu gitu. Iya. Terus kalau kita melihat kita ya juga nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita membaca, kita kayak harus fokus gitu. Kita harus fokus, kita kayak harus tahu nih kalimat dan kalimatnya, kita Iya. harus bisa memahami. Karena terkadang masih banyak juga teman-teman yang bisa membaca tapi belum memahami apa yang dia baca. Iya, benar banget. betul banget, betul. Benar Itu banget. kayaknya aku Ha-ha. deh. Itu kayaknya aku deh. Jadi mereka tuh hanya membaca, tapi ya apa yang dibaca ini nggak masuk di otak mereka. Iya. Benar. Cara mengatasi itu gimana, Kak? Jadi di situ sebenarnya itu ada fakta, masalah sama solusi. Jadi masalahnya apa? Masalahnya ternyata itu masih banyak teman-teman itu yang membaca karena kewajiban, bukan karena kesenangan. Jadi Baca kalau buku pelajaran gitu ya. bener. Jadi ketika kita itu membaca karena kewajiban, kita di situ ada sebuah pressure atau tekanan. Kita diharuskan untuk membaca itu. Tetapi ketika kita itu membaca untuk kesenangan, kita senang baca itu, bukan karena kewajiban. Kita nggak ada tekanan sama sekali. Jadi setiap lembar dan lembarnya kita itu akan bisa lebih mudah memahami. Betul. Terus ada salah satu novel favoritku itu selalu aku baca sih waktu literasi kan ada gerbangku. Nah aku baca buku itu judulnya itu 7 Prajurit Bapak. Itu udah aku tamat beberapa kali. Emang bagus banget sih itu bukunya. Karya siapa itu? Lupa lagi. Jangan gitu dong. Enggak, kan aku penasaran. Ya, Aku kan siapa kalau tahu.
Aku mau baca gitu. Oh gitu. Oke, kalau Kak Iya. Cinda? Aku suka bukunya Terelie. Terelie. Yang Iya, apa? Yang Janji. Kemarin Yang aku Janji. baru Oh. baca, itu bagus banget sih. Aku ikut mencari Bahar. Oh. Itu ceritanya tentang mencari Bahar, sesosok pemuda yang nakal yang sekolah di agama gitu. Dan di situ aku dapat banyak pelajaran banget sih, kayak bersyukur gitu. Iya sih, jujur kalau Terelie menurutku terlalu berat ya buat aku. Iya kan? Karena bahasanya tuh banyak yang rumit. Iya, enggak? iya sih. Iya sih, Tapi itu menurut sih. aku Janji tuh lumayan sih gampang. Lumayan gampang. Oke, nanti aku baca ya. Sip. Di Sip. perpus sekolah ada loh. Ada? Ada. Oh, oke. Ya udah dapat ya berarti ya satu buku kesukaan. Iya. Iya. 17 prajurit, kemudian 7 prajurit Tujuh prajurit Bapak. Bapak, kemudian ada Janji dari Terelie. Iya, karena ya yang aku dengar katanya buat suka membaca itu cukup cari satu buku. Bener nggak, Kak? Bener. Hmm. Itu kata-katanya Mbak Nana yang masih aku ingat sampai sekarang sih. Oh, gitu. Jadi hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Oleh Iya. karena itu cari buku itu sih. Dan ternyata teman-teman udah dapet nih, jadi kayak lebih mudah Iya. lagi. Kalau Kak Iqbal apa favorit bukunya? Favorit bukuku tuh ada namanya The Mountain Is You, karyanya Brenna Weiss. Wih, sampai apa loh Itu tuh penulisnya? buku yang menceritakan tentang gunung besar. Jadi rintangan yang ada di depanmu, gunung besar itu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri gitu loh. Jadi musuh terbesarmu itu bukan orang lain sebenarnya. Oh, Tapi dirimu diri kita sendiri. sendiri. Dalam banget ya maknanya. Dalam banget. Iya, itu salah satu buku yang merubah hidup Kakak nggak? Salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Jadi ada satu buku yang dari awal itu membuat aku suka baca buku. Iya. Dan itu juga buku satu pertama kalinya aku baca. Apaan tuh? Itu aku bacanya kelas berapa ya? Pokoknya masih SMA, kalau nggak salah kelas 11. Itu aku membaca buku yang bernama Insecurity. Kayaknya aku pernah dengar Insecurity. deh. Soalnya dulu tuh aku insecure teman-teman. Seorang Kak Iqbal insecure. Oh my god. Dulu tuh Jujur aku nggak insecure, nyangka. teman-teman. Iya. Jadi di situ aku mulai baca Insecurity karena muncul dari sebuah permasalahan aku insecure itu tadi ya. Nah kemudian aku jadi suka baca buku dari itu. Karena ternyata kita nggak perlu nge-comparing diri kita sama orang lain gitu loh teman-teman. Jadi cukup prepare kita itu sebaik mungkin gitu. Nggak usah kayak kita jadikan musuh kita itu teman kita. Iya. Betul. Betul. Terus di Indonesia sendiri kan minat baca masyarakat Indonesia kan cukup rendah ya Kak. Cukup rendah. Iya. Gitu. Terus menurut Kakak sebagai duta baca itu gimana? Jadi kalau teman-teman kemarin tuh ikut Ikut sosialisasi dong. duta baca, Iya. itu ada sebuah solusi yang aku tawarkan namanya reading book theory. Jadi itu ada teori membaca buku yang aku temukan dan aku cari sendiri. Itu reading book theory namanya, itu ada 4 level teman-teman. Jadi level yang pertama itu membaca. Dan ternyata 80-90% masyarakat Indonesia itu sudah bisa membaca. Nah kemudian level keduanya apa? Memahami dari apa yang sudah dia baca. Ternyata nggak banyak teman-teman orang yang sudah baca itu memahami apa yang dia baca. Betul. Gitu. Nah yang ketiga apa? Ketika dia sudah membaca dan juga memahami apa yang dia baca, dia bisa menjelaskan apa yang sudah dia baca dan juga pahami. Ya. Iya. Kemudian ketika dia sudah bisa membaca, menjelaskan, membaca, memahami dan juga menjelaskan, dia bisa menulis apa yang sudah dia baca, pahami dan juga jelaskan itu tadi. Terus ketika sudah menulis akan menjadi apa? Akan menjadi buku yang nantinya itu akan dibaca lagi, dipahami lagi, ditulis lagi, dan nantinya itu akan jadi buku lagi yang akan dibaca lagi dan terus berulang seperti itu. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia. Dan itu menurut aku menyatakan bahwa literasi itu nggak hanya membaca. Betul. Nggak hanya Nggak ada Nggak hanya nggak membaca buku. gitu Menulis ya. itu literasi nggak Iya, sih? termasuk, Iya kan? termasuk. Terus katanya kan kalau baca buku kan bisa bikin otak kita tuh berpikir kritis. Sementara banyak anak muda atau orang-orang yang tidak tahu bagaimana sih caranya berpikir kritis, atau berpikir kritis itu bagaimana sih? Itu gimana sih, Kak? Berpikir kritis itu ya teman-teman, sebenarnya itu akan tumbuh seiring dengan pengetahuannya teman-teman itu sendiri. Jadi kan sebenarnya ketika kita itu membaca, kita mendapatkan ilmu dari situ. Maka ketika kita mendapatkan ilmu dari situ, kita bisa memahami sesuatu.
Kayak semisal ketika kita itu membaca tentang psychology of money nih, kita bisa mengetahui ilmu memanage uang. Nah di situ kita tahu tuh, kita bisa kritis terkait uang karena kita punya pengetahuan daripada yang kita baca itu tadi. Makanya ketika teman-teman itu pengen berpikir kritis, itu teman-teman bisa mulai dari membaca. Kenapa membaca? Karena dari apa yang sudah kita baca, satu buku yang kita baca, itu kita sudah mendapatkan satu pikiran dari orang lain. Itu baru satu buku. Kalau misal kita baca 10 buku, kita Wih. bisa mendapatkan 10 pikiran dari orang itu tanpa kita harus bertemu langsung ya. Ya jadi itu ya. Kayak dengan kita membaca adalah cara termudah untuk masuk ke dalam pikiran orang lain. Cara termudah untuk Cara masuk ke pikiran orang lain. Iya benar. Oke. Gantian Kak. Oke, terus Gen Z ini kan sekarang erat kaitannya dengan yang namanya gadget. Bener. Gen Z itu lebih sering ngelihat gadget daripada membaca buku. Solusi dari kakak biar Gen Z itu bisa membaca buku itu gimana? Kan membaca buku itu penting ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita itu di generasi Gen Z sekarang ya, kita mungkin ada beberapa anak atau orang itu yang punya ketergantungan terkait gadget. Betul. Jadi yang pertama ketika kita itu menyuruh atau menawarkan mereka untuk membaca buku, pasti mereka akan menolak. Betul. Maka langkah awalnya apa? Secara tidak langsung kita bisa menawarkan untuk membaca buku di gadget itu sendiri. Itu langkah awal yang paling praktis ya. Karena kalau kita suguhkan untuk membaca buku langsung, terkadang mereka langsung menolak, memberikan penolakan seperti itu. Jadi ternyata di gadget itu kita juga bisa mengakses loh buku-buku gratis gitu. Iya. Oh. Buku-buku PDF Iya. gitu. Sekarang juga kayak ada Kindle gitu kan. Banyak, apalagi Kindle itu kan khusus buat membaca ya. Iya. Jadi itu bisa enak banget gitu loh. Iya. Oh, oke. Nah, itu mungkin langkah awal ya buat generasi Gen Z agar suka membaca. Tapi nantinya kalau semisal udah suka di gadget, itu ya mau nggak mau kita harus beralih ke buku. Karena sampai kapanpun menurut aku itu buku dan gadget itu nggak bisa dibandingin, nggak bisa disamakan. Gadget nggak bakal bisa menggantikan yang namanya buku itu tadi. Kakak ini kan duta baca Jawa Timur ya, betul? Iya. Nah, boleh diceritain nggak gimana awalnya? Iya ikut betul, duta dari tadi kan baca? kita ngomong Iya. duta baca Jawa Timur. Sebenarnya apa sih itu? Boleh dijelasin mungkin? Iya, duta baca Jawa Timur sebenarnya ini tahap awalnya sampai akhirnya ya. Sampai menjadi duta ya. Iya, boleh. Boleh. Jadi sebenarnya kurang lebih itu sama dengan duta-duta lain. Teman-teman tahu ya duta Mandawang ya? Iya, Tahu. Pasti itu kan ada seleksinya, ada interviewnya, ada tahap-tahapnya, sampai nantinya grand final harus menjadi duta. Betul. Kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Jadi pada awalnya itu Iqbal kan bukan dari duta baca, jadi dari duta fakultas dulu. Jadi Iqbal tuh duta Fakultas Hukum, Syariah dan Hukum UIN Suranapal Surabaya. Nah dari situ after grand final Iqbal tuh di DM sama officialnya duta baca Jawa Timur. Di situ Iqbal ditawarkan untuk menjadi salah satu duta baca Jawa Timur yang nantinya itu akan mewakili dari Jawa Timur ke Indonesia. Nah di situ Iqbal tuh masih ragu atau confused ya, karena memang ternyata nggak hanya Iqbal yang di DM, itu teman-teman Iqbal juga gitu. Oh. Jadi di situ Iqbal mikir dong, ini diambil nggak ya gitu. Terus sampai akhirnya Iqbal terapin 6Y. Apaan tuh? 6Y itu adalah kayak Y tapi sampai 6 kali. Oh. Jadi kayak aku kenapa ya aku milih ini, kenapa ya milih ini. Tapi kalau kesemisal teman-teman itu sampai 6 kali, teman-teman jawabannya iya, itu berarti iya aku ambil gitu. Itu 6 kali itu dalam berapa waktu? ya teman-teman ketika mikirnya 6Y ya, mengapa aku ambil ini gitu. Terus yang pertama jawabannya iya. Terus nanti kalau semisal mengapa lagi jawabannya iya, mengapa lagi jawabannya iya sampai 6 kali. Itu yang namanya 6Y. Itu baru diambil. Ternyata ya udah nih, kayaknya sebuah opportunity buat aku buat mencoba hal baru di luar ya. Terus aku ambil teman-teman. Nah dari situ ternyata teman-teman aku nggak ada yang ambil, jadi aku aja gitu. Nah dari situ aku mulai kenal sebuah lingkungan baru, sebuah environment yang baru, teman-teman yang baru juga, relasi baru dari berbagai kota di Jawa Timur. Nah di situ aku tetap nerapin prinsipku itu tadi, kalau aku tuh nggak mau bersaing sama orang lain, tapi aku bersaing sama diriku sendiri gitu loh. Jadi bagaimana caranya aku tuh bisa mempersiapkan diriku tuh lebih baik daripada orang lain, itu aja gitu.
Jadi cuma confident aja dari tahap pertama, kedua, ketiga, kemudian dari karantina sampai grand final itu aku cuma confident aja sih teman-teman. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Terus kompetisinya itu di mana, Kak? Kompetisinya itu di Surabaya. Di Surabaya. Bener. Ada tips and trick nggak Kak buat mungkin sobat Mandawangi yang mau menjadi duta baca? Iya. Buat teman-teman yang ingin menjadi duta baca itu yang pertama suka membaca ya. Iya, betul, pasti. Karena kalau teman-teman itu suka membaca, itu kan nanti akan menjadi sebuah passion ya. Iya. Yang nantinya tuh akan relate ketika teman-teman ikut duta baca gitu. Jadi kalau teman-teman semisal nggak suka baca tapi ikut duta baca, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi cuman kurang relate aja gitu. Iya sih. Jadi kalau teman-teman nggak suka baca, ikut duta baca terus berharap menjadi pemenang, kan agak susah sebenarnya. Jadi ya buat teman-teman persiapkan diri aja gitu. Dari suka membaca, pengetahuan umum terkait literasi gitu ya. Itu beberapa hal yang nantinya akan ditanyakan ketika pemilihan. Duta baca itu ada berapa sih Kak kalau di Jawa Timur itu? Duta baca Jawa Timur tuh ada satu. Oh, Kak Iqbal aja. Oh, sebenarnya banyak. Oh, Jadi kita tuh kurang lebih ada 20-an ya. 20. Iya, cuman di sini posisikan sebagai winner Duta Baca Jawa Timur kemarin. Jadi di situ juga ada kategorinya. Oke. Ada yang putri nggak? Apa putra aja? Ada yang putri, kebetulan yang dari Banyuwangi itu sebenarnya 2. Ada aku yang cowok sama cewek 1. Yang cewek ini kuliah di UB. Wih, menang nggak? Yang cewek ini dapat kategori kalau nggak salah ini loh, intelijensi atau apa gitu. Dapat kategori itu. Keren sih buat kakaknya, semangat terus ya. Boleh dong kapan-kapan main ke sini. Iya. Mungkin mau ikut podcastnya kita Iya, juga. boleh banget. Kita saling sharing gitu kan. Betul. Terus saat kompetisi ada saingan terberat nggak sih, Kak? Ada Siapa tuh? diri aku sendiri. Kan terbesar Iya, ada betul, diri betul sendiri. sih. Betul. Berapa lama Kak seleksinya itu? Kurang lebih ada 2 mingguan ya. Sebenarnya kalau dari pendaftaran awal itu cukup lama, cukup 1,5 bulan. Cuman kalau dari tahap karantinanya sampai ke grand finalnya itu sebentar. Yang dilihat selain suka membaca itu apa Kak? Kalau duta ya, Iya duta. itu sebenarnya 4B. Apaan tuh? Brain, Beauty, Behavior, and Brave. Wis, Oh my god. keren. Kalau duta, menurut aku ya dimanapun nerapin 4B ini. Iya. Jadi emang harus dari brain-nya, behavior-nya, beauty-nya, dan juga brave-nya. Itu harus seimbang gitu. Gitu. Ini kan ngomongin tentang ini pageant gak sih, Kak? Ini Bener, termasuk pageant kan? pageant. Terus Kakak ada niatan join pageant lain gitu? Ada niatan Ada. nggak? Apaan Jadi tuh? planningku ke depan, ini nanti insya Allah 2025 ini, tahun ini, itu mau ikut Juping Tulik Banyuwangi. Amin. Doain ya, Semoga. teman-teman ya. Amin. Iya, komen di bawah ya, jangan lupa. Bener, nanti insya Allah kalau udah jadi Juping Tulik Banyuwangi, ke depannya itu ingin maju ke Raka-Raka Jawa Timur. Ya. Ih, Gokil banget, bener-bener alumni berprestasi. betul. Keren. Nanti kalau dia jadi Raka Jawa Timur, boleh lah main kesini lagi, Iya, Kak. podcast lagi, ceritain Boleh lah. pengalamannya. Boleh. Oke, terus Apa Kak? Mumpung di sini nih Kak Iqbalnya, Bener. siapa Ya. tahu nanti kalau misal udah pulang, kelupaan mau tanya apa tadi gitu. jujur ya, Kak. jangan deng. Udah ditungguin loh. Kenapa? Terus kakak ini termasuk ngikutin pageant nggak? Termasuk ngikutin pageant. Apa favorit pageantnya kakak? Putri Indonesia sih. Oke. Yang internasional? Yang internasional, yaitu Miss Supranasional. Oh. Jadi dari PI Indonesia kan kemarin Mbak Via ya. Iya. Nah itu maju ke Miss Supranasional. Kalau Kak Cinda ngikutin nggak? Aku kemarin, ini termasuk pageant gak ya? Aku Apa? kemarin, apa ya, aku lupa, lupa pokoknya Miss Jawa Timur kalau nggak salah. Miss Jawa Timur? Iya, aku ikut pendaftarannya tapi belum apa sih, kayak Belum seleksi. pengumuman? Iya, belum pengumuman. Masih pendaftaran aja, yang aku post di IG itu lah.
Oke, semoga lolos ya Kak. Iya, Amin. Lagi ikut ya? Iya. Miss Jawa Timur. Miss Jawa Timur. Iya, aku lupa namanya, pokoknya ada miss gitu. Wih, keren Miss. keren 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 keren. Keren sih. Aku sendiri jujur aku ngikutin banget dunia perpageantan dari tahun 2019 kayaknya. Waktu itu tuh Putri Indonesia betul. Waktu Frederica lanjut ke Ayu Maulida dari Jawa Timur. Ayu Maulida. Sampai itu aku ngikutin terus sih. Sumpah itu seru banget. Terus yang ke internasional aku juga ngikutin Miss Universe, Miss Supra, Miss International, Miss Grand. Itu aku ngikutin banget. Penggemar berat nih. Iya. Terus Mister juga aku ngikutin. Itu keren-keren banget sih. Terus aku setelah nonton itu tuh jadi menambah wawasan. Soalnya ada sesi Q&A yang menurut aku tuh keren banget. Bisa Bener. jawab gitu. Terus menurut kakak waktu itu Q&A-nya tentang apa? Q&A-nya itu pas PI Indonesia ya. Ya. Putri Indonesia itu menurutku keren-keren. Kenapa? Karena memang mereka itu di situ fokusnya adalah as a young generation. Yes. Kayak gimana mereka itu bisa menjadi agent of change gitu loh. Sebagai generasi muda gitu. Apalagi peran seorang perempuan ya di situ ya. Betul. Dan Mbak Via itu sangat lancar sekali, apalagi Betul. izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris. Yes, silakan. Keren. Kok bisa ya? Nggak nyangka sih jujur. Benar. Nah Kak, aku nih kan lagi pengen baca buku bahasa Inggris gitu kan. Ada nggak sih Kak buku yang cocok dibaca untuk beginner gitu? Untuk beginner ya. Iya, buku bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris sebenarnya itu ada beberapa buku bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan. Iya, Salah diterjemahkan. satunya itu Atomic Habits ya. Itu sebenarnya ada bahasa Inggrisnya. Iya. Itu sebenarnya itu salah satu buku rekomendasi sih teman-teman, karena di situ tuh intinya adalah kayak bagaimana cara kita itu bisa memiliki sebuah habit yang bagus gitu loh. Sebuah habit kecil tapi tuh bisa bermakna besar gitu loh. Karena ada sebuah quotes bahasa Inggris, aku lupa dari mana itu, tapi bunyinya gini, you are always one decision away from a completely different life. Jadi sebenarnya itu dalam momen apapun itu, teman-teman itu bisa loh mengubah hidup teman-teman secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah kecil. Jadi satu perubahan Tangan aja. dulu Kak. Hari ini ya Kak Ya, Cinda. kata-kata Hari ini. Kak Iqbal ada kata-kata nggak buat Sobat Mandawangi? Sobat Mendawangi, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba hal baru teman-teman. Betul. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul Bener-bener. lagi. Mending nyesel nyoba daripada nyesel nggak nyoba. Betul. Kalau prinsipku adalah lebih baik teman-teman mencoba tetapi gagal daripada teman-teman menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Betul. Betul. Terus aku mau nanya dong, kan ini aku udah kelas 3 ya Kak. Bener. Terus aku bener-bener super bingung banget untuk milih universitas dan fakultasnya. Ada tips nggak dari Kak Iqbal? Yang pertama adalah sesuaikan dengan passion Rehan sih. Kalau Rehan passionnya di mana itu sesuaikan aja gitu loh. Universitas yang memang dapat mewadahi passionnya Rehan itu yang pertama. Jadi cari universitas yang sebagus mungkin lah intinya. Aku nggak merekomendasikan kampusku, kenapa? Karena memang itu bisa menjadi opsi aja sih. Oke. Gitu. Karena nantinya juga pasti ada seminar kampus kan. Ya. Ya insya Allah nanti aku juga akan kesini lagi. Oh. Seminar kampus lagi. Ketemu Kak Iqbal Ketemu lagi, lagi Kak. nih. Karena dulu kan juga aku sempat kesini juga pas kampus expo kan. Iya. Kebetulan ada Manfest. Oh, Manfest. Manfest ya, Manfest. gitu. Udah berarti udah sering kesini ya Kak Iya, Cinda? udah sering main meskipun jadi alumni. Betul. Iya. Terus kan kita kan harus nyoba ya meskipun agak takut. Tapi gimana sih Kak caranya mau mulai tapi tanpa dengerin omongan orang lain gitu. Karena kan orang lain tuh kadang suka ngomongin kita, ngomongin proses kita Betul. gitu. Kita tuh jadi insecure, takut digibahin atau gimanain gitu, gimana Kak? Jadi yang pertama sebenarnya teman-teman itu nggak usah peduli ya sama omongan orang lain ya, itu yang pertama. Karena ketika kita gagal, ketika kita sukses pun pasti akan tetap diomongin. Karena apa? Karena teman-teman atau orang lain itu nggak melihat proses kita, tapi hanya melihat hasil kita gitu loh. Jadi mereka tuh nggak tahu kita itu sebenarnya tuh berusaha sehard mungkin, Sekeras itu. sekeras itu. Tapi teman-teman hanya bisa menjudge ketika kita udah berhasil, kayak gitu dong aku juga bisa gitu. Kayak
hey bro, kita tuh udah Iya, bener banget. Ngeselin banget kamu tuh emang. nggak lihat usaha kita gitu. Terus mereka kalau kayak gitu, kalau hasilnya kayak gitu aja, kenapa mereka nggak coba gitu loh? Bener. Kenapa mereka ngurusin hasil dari proses kita? Kita. Iya, bener sekali tuh. Ngeselin emang. Nggak Nggak boleh gitu. marah-marah, nggak Nggak boleh. ngejudge, Sabar, nggak boleh sabar, ngejudge. sabar. Santai. Apalagi Kak Cinda? Aduh, aku jadi bingung ya. Apalagi ya? Apalagi? Mungkin ada Kak Iqbal mau tanya-tanya ke kita, gantian dong. Iya, ini aja sih teman-teman, fun fact aja ya. Iya. Oke. Aku ketika menjadi siswa Mandua Banyuwangi, aku tuh bukan siswa yang berprestasi, bukan siswa yang ikut organisasi sama sekali, siswa yang Really? pasif di kelas. Itu fun fact. Masa sih? Nggak Kayak kelihatan nggak yakin ya? Iya, nggak Kayak yakin. anak organisasi banget gak Nah, sih? bener. Karena kayak public speaking-nya tuh bagus. Bagus. Iya, soalnya kalau Rehan sama Cinda. Cinda tanya guru-guru di sini, Iqbal itu siapa sih? Pasti dijawabnya, hah, Iqbal siapa ya gitu ya? Iya. Masa sih, Kak? Beneran Serius kayak gitu? teman-teman. Berarti hanya fokus di dalam kelas aja gitu ya? Nggak fokus juga sih di kelas. Jadi teman-teman kalau mau denger ceritaku ya, ini cerita yang sungguh kayak, ya Allah, jadi aku cerita dulu Iya, ya. cerita. Nggak apa-apa ya silakan. ini? Nggak ya? apa-apa, Nggak nggak apa-apa apa-apa. Jadi ketika aku kelas 10, pada saat itu kan COVID-19 ya. Iya. Jadi kita daring sekolahnya gitu. Kemudian di situ pada kelas 10 Iqbal tuh menjadi ketua kelas. Oh. Awal kelasnya kalau nggak salah itu Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Bu Nani biologi. Oh, Bu Nani. Bu Nani Baka, ya. baka. Nah itu, nah kebetulan wali kelasnya beliau pada kelas 10 dan di situ aku menjabat sebagai ketua kelas. Nah di situ aku ya sebenarnya sebagai siswa biasa ya yang kalau ada tugas ya udah ngumpulin, tapi agak telat-telat dikit gak apa-apa. Nah kemudian aku sungguh gak expect ketika rapotan mau kenaikan kelas, di situ kan ada peringkatnya ya. Iya. Kalau Raihan nih sama Cinda bisa tebak nih aku peringkat berapa nih. Jadi di kelas itu ada 36 siswa. Coba. Satu nggak sih? 10 Waduh. besar. Jangan expect too much teman-teman. Oh, oke. 10 besar. Enggak. 20 besar. Coba tebak dulu angkanya. 15. Enggak. 30? Di atas atau di bawah? Ya, lumayan lah. 25? Enggak. Berapa? 20? Enggak. Di atas atau di bawah? Di mana? Ya, ya udah jadi di kelas itu ada 36 siswa ya dan aku peringkat 36 teman-teman. Iya. Nggak mungkin sih. Ini Kayaknya nggak serius, mungkin Kak. deh. Serius teman-teman. Terus gimana, Kak? Beneran? Terus gimana? Terus Kak? gimana? Ya aku nggak expect kalau misalnya aku peringkat 36 gitu karena memang ya aku pikir aku bisa better daripada teman-teman kelasku gitu, ternyata ya cuman segitu gitu loh kemampuanku menurutku ya. Jadi di situ kayak aku mikir, ya Allah kenapa 36 banget gitu ya Allah dari 36 siswa gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah cerita menarik ya yang bisa aku ceritakan sekarang ya. Nah kemudian ketika kelas 11 naik ya alhamdulillahnya. Nah di situ ya mulai belajar lah dari pengalaman ya dari ketiga 6 itu tadi. Terus belajar dan akhirnya rapotan juga kenaikan kelas. Di situ muncul peringkatnya. Alhamdulillah lebih baik teman-teman. Coba berapa? Alhamdulillah. 20? Enggak, 1? enggak dong. Jangan langsung gitu dong, Kak. 10. Enggak, 13. enggak, Berapa? 18? enggak, 30. enggak. Ih, berapa, Iya. Kak? Jadi pada saat itu karena memang aku udah belajar dari pengalaman ya kelas sebelumnya. Jadi kelas 11 itu aku udah naik teman-teman ke peringkat berapa? Berapa? 35. Satu, Kak. Ini Oke, Ini- itu satu itu berharga iya, banget sih. merupakan Betul. Daripada stuck di 36, Iya. ada peningkatan itu bagus. Iya, benar. Ini menarik sekali kalau kita cerita ya. Kalau aku cerita kayak ketika aku udah kayak seperti ini, aku cerita kayak masa lalu ketika SMA tuh kayak ya Allah gini banget ya. Dan ternyata ketika kelas 11 kemudian naik ke kelas 12 itu aku udah bener-bener udah aku nggak mau kayak gini terus karena memang purposeku atau goalsku ke depannya kan mau kuliah ya. Jadi karena kuliah itu yang diambil tuh adalah rapot dari kelas 10, 11 dan 12 awal. Itu ya aku mau nggak mau suka nggak suka harus belajar. Iya. Jadi pada saat kelas 12 aku tuh juga ikut les gitu loh. Ikut les belajar sama teman-teman gitu. Teman-teman yang pintar tuh tak deketin gimana sih gitu. Nah, habis itu
Alhamdulillahnya kelas 12, last but not least, itu aku udah be better dari 36 siswa di kelas, aku menjadi peringkat 13 kalau nggak 14 itu. Wis, Gila, itu peningkatannya tuh tinggi banget drastis sih. loh, tapi. Dari situ Keren, mindsetku berubah teman-teman. Apaan tuh? Jadi gimana ya ketika aku tuh bisa sefokus ini, sekeras belajar ini ketika kelas 12, tapi ketika aku kelas 10 gitu. Jadi aku bisa imagine ketika aku kelas 10 itu peringkat 13, kemudian kelas 11 itu peringkat ke atasnya. Jadi kelas 12 itu untuk mencapai top 3 itu enggak sebuah kemustahilan gitu loh. Iya. Jadi kayak mindsetku dirubah di situ, kayak kenapa aku nggak dari dulu gitu. Jadi dari situ kayak aku, wah kayaknya ini kayak memang sebuah hal yang merubah aku sih. Nah dari situ aku coba cari perkuliahan yang memang itu sesuai dengan passion aku. Dan ternyata ini juga sebuah hal yang menurut aku agak sedikit stupid ya, karena yang pertama aku nggak daftar akun SMBT. Oh my god. Jadi aku tuh nggak bisa daftar di universitas umum teman-teman. Oh. Jadi opsinya adalah hanya di UIN atau enggak umum bisa cuman mandiri gitu. Tapi aku kan nggak mau mandiri ya. Iya. Jadi yang pertama itu aku nggak masuk SNMPTN, aku nggak bisa SNBT. Kemudian opsinya di UIN ada SPAN PTKIN nih. Aku masuk dong, aku boleh daftar, dan di situ kan nggak pengaruh ya rapot ya. Iya. Kita semua bisa daftar. Nah, dari situ aku mencoba di UIN Khas Jember. UIN Khas Jember teman-teman, padahal nggak lolos ya Allah. Nggak lolos ya Allah. Sumpah. Ya Allah. Aku di situ kayak merasa ya Allah Sakitnya. Sakit hati. sakit banget teman-teman. Di antara teman-temanku itu seangkatan itu banyak yang terima gitu, meskipun nggak diambil. Jadi di situ aku mulai mikir juga, ya Allah masa mau gini terus ya. Aku jadi opsinya cuma UMPTKN dong, yang tes tulis tapi buat UIN. Di situ aku juga mulai belajar lah dikit-dikit gitu. Habis itu aku mulai sholat tahajud setiap hari. Aku mulai Langsung rajin berdoa gitu. Ya Allah, karena memang aku bilang ke ibu itu kalau semisal aku nggak lolos di kuliah, aku mau mondok aja gitu. Nah gitu, jadi opsinya adalah kuliah atau mondok gitu. Dan ibuku itu sebenarnya nggak ngebolehin aku kuliah di Surabaya karena terlalu jauh kan untuk anak tunggal. Oh, anak Anak tunggal. kesayangan. Oke. Jadi aku bilang ke ibu tuh aku daftar di UIN Jember. Tapi kalau MPTKN kan ada 3 pilihan tuh. Jadi yang pertama tuh aku daftar di UINSA, yang kedua itu di UIN Tulungagung, yang ketiga itu di UIN Jember. Nah alhamdulillah yang diterima tuh di UINSA pada saat itu gitu. Dan aku ketika diterima tuh aku kayak nangis banget gitu loh, kayak ya Allah finally gitu. Terus gimana respon ibu kakak? Respon ibuku ketika aku bilang aku lolos itu bahagia, Bahagia. senang. Bahagia. Tapi ketika denger aku lolosnya di UINSA itu gak jadi bahagia. Terus izinnya gimana? Izinnya kayak oke, baik ibu izinin kamu asalkan kamu mondok di sana ya. Dan ya udah aku sampai sekarang masih mondok di Surabaya. Sekarang lagi pulang. Iya lagi pulang gitu. Jadi di situ kayak dari perjalanan kelas 10 yang seperti itu tadi ya sampai bisa nyampe sekarang, aku kayak ya punya pride lah atau kebanggaan terhadap diriku sendiri gitu loh. Wih, keren. Sumpah ceritanya Kak Iqbal itu Iya. relate banget sama aku. Kenapa? Soalnya kalau Kak Iqbal kan SMA, aku itu SMP. Kan waktu itu sama ya COVID. Itu waktu kelas 7. Itu aku di semester 1 itu aku ranking 35. Dari berapa siswa? 36. Oh, Terus? Nah, terus di semester 2 itu nggak ada peningkatan sama sekali. Terus masuk ke kelas 8 itu alhamdulillahnya aku masuk ke 20 besar. Itu 19 tapi. Tapi termasuk loh Kak, jauh ningkatnya. iya lumayan lah ya. Iya, alhamdulillah. Daripada aku ya. Jangan gitu Jangan Kak, gitu, jangan Kak. banding-bandingin Jangan gitu. diri sama orang lain. Iya. Nah, terus kelas 9 itu turun lagi aku ke 23. Terus di MAN ini aku yang kaget banget, ini super kaget. Ini aku tiba-tiba ranking 4. Wes. Kaget Sih, banget, kalau aku semua di nggak MAN, nyangka. Aku SD, SMP nggak pernah masuk 5 besar. Nah Really? di MAN itu aku masuk 5 besar.
Really? Iya, beneran ini nggak bohong. Serius. Nggak Jadi aku meyakinkan deh. beneran. Jadi aku kayak alhamdulillah ya Allah. Tapi menurut Kak Iqbal ranking itu penting nggak sih Penting Kak? nggak sih? Kan hanya dari lingkup yang kecil Iya. ya. Iya, sebenarnya menurutku itu yang pertama itu nggak semua kepintaran itu dilihat dari ranking ya. Iya. Betul, betul. Orang tua tuh kadang suka lihat dari ranking, nggak lihat dari ngeselin. nilainya. Bener. Jangan. Jadi Tahan-tahan. memang sebenarnya banyak orang tua di luar sana itu yang mempressure anaknya untuk ranking sekian Iya. gitu. Jadi ketika anak nggak ranking sekian itu ada sebuah tekanan gitu loh di situ kayak aku nanti takut dimarahin, takut di ini gitu. Tapi sebenarnya itu yang menjadi sebuah batasan kepada si anak itu sendiri agar mereka itu nggak punya sebuah freedom gitu loh, kebebasan. Jadi di situ kayak dia tuh terkekang gitu loh. Betul. Padahal bisa aja meskipun ranking terakhir tapi nilainya bagus. Iya. Kan ada bisa. gitu. Ada yang kelas unggulan, Iya. SKS. Heeh. SKS. Terus Tapi sebenarnya anak yang pintar itu beda kok sama anak yang rajin teman-teman. Iya kan? Iya, Iya. betul. Iya. Betul. anak yang pintar kadang belum tentu rajin. Belum tentu. Bentar. Aku jujur kayaknya aku orang yang bukan pintar deh, tapi rajin. Iya, pintar Soalnya- dan rajin lah. Amin Kan amin. rajin Soalnya gini Kak sih, bentar. Hmm. Soalnya aku tahu kelemahanku itu di apa? Kalau guru nyampein itu aku nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi aku tahu itu. Jadi di rumah aku review ulang biar cepet paham gitu loh. Gitu sih. Ini Kalau sih orang bagus. pinter kan sekali dijelasin langsung masuk Masuk. gitu. Iya benar. Itu aku nggak bisa kayak gitu. Harus nge-review ulang. Kalau Kak Cinda gimana? Aku kadang rajin, kadang enggak. Kadang rajin, Maksudnya kadang kayak kumat-kumatin gitu loh. Kan biasanya ada dorongan buat ayo rajin. Nah, Ayo rajin. Pas udah rajin tiba-tiba ada kayak bisikan setan Oh my gitu. God. Tiba-tiba jadi males, nggak konsisten. Terus gimana Kak? Menurut Kak Iqbal, cara konsisten buat belajar melakukan sesuatu itu gimana? Ya itu tadi sih belajar. Itu tadi kan aku bilang membaca karena kesenangan ya, bukan karena kewajiban. Betul. Sama aja teman-teman, kalau misal teman-teman itu belajar itu jangan karena kewajiban tapi karena kesenangan gitu. Cara memunculkan kesenangan itu? Yang pertama adalah kita itu bisa senang dengan artian kita itu butuh gitu loh. Iya. Jadi kalau semisal kita itu nggak butuh ilmu ini, kita nggak senang gitu loh. Meskipun kita diwajibkan kan. Karena jujur dulu tuh aku kan dari MIPA ya. Oh, oke. MIPA. Dan aku tuh nggak suka matematika teman-teman, nggak suka fisika, nggak suka kimia, biologi gitu. Tapi sukanya apa? PKN. Aku suka menghafal undang-undang gitu. Gitu. Agak aneh ya. Kenapa masuk IPA kalau gitu? Disuruh orang tua. Sudah tertebak ya. Iya sih. Dan juga aku mikirnya pada saat itu IPA kayak jurusan paling keren deh. Jadi kayak aku ya udah masuk IPA aja gitu. Iya lagi. Iya, kadang IPA itu dianggapnya orang-orangnya pintar Pintar semua. semua. Kalau IPS tuh nakal-nakal semua. Enggak gitu. Berarti aku nakal nih. Aku kan Oh iya. IPS juga. Enggak gitu teman-teman. Jadi memang dari situ kan passionku di menghafal ya. Aku ketika ada Bu Faik, di situ kan wali kelasku kelas 12. Beliau mengajar pelajaran kewarganegaraan. Dan di situ kita disuruh menghafal undang-undang tuh. Kalau udah hafal suruh maju setoran gitu. Di situ aku paling cepat itu hafalnya. Aku setoran udah selesai gitu. Dan ternyata memang passionku di situ di hafalan gitu. Habis itu aku memang cari sebuah jurusan ketika perkuliahan itu yang relate dengan passionku. Aku cari hukum. Jadi sampai sekarang aku senang sih bisa masuk jurusan hukum sih. Oh, jurusan hukum. Jujur passionnya Kak Iqbal sama aku kebalik sih. Aku lebih suka ngitung-ngitung daripada menghafal. Kenapa nggak masuk IPA? Iya. Soalnya nggak suka fisika, nggak suka kimia. Sukanya ngitung uang. Orang kan juga suka. Makanya aku masuk IPS biar ngitung uang. Sama jadi duta baca, apa aja program yang udah dijalanin Kak? Iya. Yang pertama aku tuh memiliki advokasi yang bernama Iqra. Teman-teman tahu Iqra artinya apa? Baca. Bacalah ya. Iya. bacalah. Jadi di Iqra itu kan ada 4 kata ya. Iqra 5. Oh, oke. Jadi yang pertama itu ada I yang itu artinya inspirasi, quality, responsibility and optimasi. 4. Ya jadi di sini ada 4
arti yang substansinya itu ada di literasi sosial sama literasi digital. Nah, literasi digital itu seperti apa? Literasi digital itu adalah literasi yang aku sosialisasikan di sosial media aku. Jadi kalau teman-teman lihat Instagramku itu ada beberapa kayak sosialisasi atau edukasi terkait dengan membaca ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada literasi sosial. Jadi setahun terakhir ini itu aku udah jalan beberapa di sekolah-sekolah, salah satunya di Mandua Banyuwangi ini tadi ya. Itu untuk mengedukasi teman-teman bahwasanya literasi membaca itu sepenting itu gitu. Makanya itu menjadi sebuah advokasiku yang kalau teman-teman itu bisa cek namanya Iqra by Iqbal di Instagram, nanti ya bisa di-follow itu. Dan alhamdulillahnya itu sudah berjalan gitu. Alhamdulillah. Terus kalau di duta itu advokasi itu penting nggak sih, Kak? Kalau menurutku penting. Jadi menjadi seorang duta itu bukan hanya tentang gelar saja teman-teman, tapi juga tentang aksi nyata. Teman-teman percuma kalau jadi duta itu cuma cari gelarnya aja gitu. Karena kan yang masyarakat butuhkan itu adalah aksi nyatanya, bukan gelarnya. Betul. Benar. Harapan kakak untuk generasi muda di Indonesia ke depannya gimana? Harapannya adalah yang pertama itu jangan menyepelekan membaca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca itu menjadi sebuah gerbang yang paling murah untuk belajar, karena teman-teman nggak perlu pergi ke luar negeri untuk tahu. Teman-teman bisa tahu dengan membaca aja gitu. Dan ini bukan hanya untuk generasi muda ya, tapi untuk generasi tua juga, kepada orang tua untuk bisa membiasakan anaknya sejak dini gitu. Jadi kebiasaan baca sejak dini itu penting teman-teman, karena ketika kita itu tidak dibiasakan baca sejak dini, kita akan sangat susah untuk membiasakan membaca. Kalau membiasakan anak membaca sejak dini berarti orang tuanya juga harus suka membaca. Ya. At least kalau nggak suka punya bahan bacaan di rumah. Iya. Betul. Seperti itu. Sudah cukup lama ya Kak. Sudah cukup lama deh ini kayaknya. Sudah berapa menit ini? Sudah berapa menit? Ini 47. Nggak terasa ya? Nggak terasa banget ya. Banget tiba-tiba udah hampir Betul. sejam. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Aku sih udah nggak ada Kak Rian. Aku kayaknya udah nggak ada juga ya. Cukup ya berarti ya. Cukup ya. Membawa ilmu dan Betul. motivasi juga tentunya. Betul. Gimana Kak? Udah nih Kak? Udah nih. Sudah nih. Ya, Kalian udah ada nih. yang disampaikan nggak buat Sobat Mandawangi? Satu kata deh. Satu kata buat Mandawangi. Satu kata buat Mandawangi, literasi. Wih. Ini dia dutanya. Calon ketua nggak sih? Calon ketua nggak Jangan sih? gitu, jangan gitu. Oh, ini catum. Iya nggak? Enggak. Amin ya tapi amin. Oke, udah lama banget kita menemani sobat-sobat Mandawangi di podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, Comment dan subscribe. Oke, jelas I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.